Selamat berjumpa kami dengan siaran hari ini. Saya bernama Deborah Purwaningsih atau biasa dipanggil Deborah Purwa juga tidak apa-apa. Hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Samuel 4 ayatnya dari 16 sampai habis. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan itu berkuasa untuk menegakkan ketika kita jatuh. Firman Tuhan itu berkuasa untuk menegur, untuk memberikan kita petunjuk dalam kehidupan. Saat ini tema yang saya ambil dari 1 Samuel 4 ayat yang ke-16 sampai habis. Demikian kata firman Tuhan. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang, batang lehernya patah dan ia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Adapun menantunya perempuan, istri Finehas, sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut lalu bersalin. Sebab ia kedatangan sakit beranak. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, "Janganlah takut, sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki." Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya. Telah lenyap kemuliaan dari Israel. Karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar cerita ini berkaitan dengan masalah keluarga. Seorang Imam Eli yang dipakai Tuhan selama 40 tahun. Umurnya 98 tahun. Matanya sudah bular. Kalau melihat tidak begitu jelas. Di sini dikatakan bahwa ketika terjadi pertempuran yang berat antara bangsa Israel melawan bangsa Filistin. Di mana-mana biasanya bangsa Israel ini pasti menang, dan pasti menang. Sehingga ketika ada berita bahwa ternyata kekalahan pada pihak bangsa Israel menimpa 30 orang pejalan kaki yang berperang. Kemudian ada ide bagaimana kalau tabut perjanjian kita ambil saja dari Silo kemudian dibawa ke perkenahan. Rupanya ide ini kemudian disetujui dan terbukti ketika mereka menanti-nantikan kapan tabut ini segera datang ke perkemahan. Begitu orang-orang Israel melihat tabut ini sudah sampai, maka bersorak-sorai luar biasa. Orang-orang Israel ini menyambut tabut perjanjian. Bahkan dikatakan di situ buminya bergetar karena sorak-sorai mereka yang begitu keras. Mereka berpikir pasti ketika tabut dibawa ke perkemahan pasti ada kemenangan dari pihak Israel. Tetapi rupanya salah. Di dalam pertempuran itu yang tadinya orang Filistin merasa takut. Kami sangat takut dengan Allahnya Israel yang luar biasa itu. Dimanapun, kemanapun, ketika ada tabut perjanjian, biasanya membawa kemenangan dan kemenangan. Tetapi kali yang ini, ternyata kaget. Tabut perjanjian dirampas
oleh orang Filistin. Sehingga di situ terjadi kekacauan besar, terjadi hiruk pikuk yang sungguh-sungguh luar biasa sampai kedengaran di telinga Eli. Eli menunggu di pintu gerbang. Suara apa gerangan yang begitu hiruk pikuk, dan tiba-tiba ada seorang utusan yang kemudian datang. Pada waktu datang, Imam Eli menanyakan, bagaimana keadaannya? Kemudian utusan itu mengatakan, ini tabut perjanjian Tuhan dirampas oleh orang Filistin. Anakmu, Hofni dan Pinhas, mati. Kaget, syok yang berat. Sehingga Imam Eli ini jatuh, terlentang, lehernya patah, dan meninggal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat-sangat tragis. Imam Eli yang adalah seorang imamnya Tuhan, mendengar peti perjanjian dirampas, anaknya meninggal, dan dia tewas seketika. Kalau kita melihat cerita dari kedua anaknya, baik Hofni maupun Pinhas, dia ternyata bukan orang yang baik-baik. Anak-anak ini anak-anak yang dursila, dikatakan sebelumnya. Kenapa? Dia tidur dengan perempuan-perempuan yang ada di depan. Ketika mereka orang-orang pada mempersembahkan persembahan, mereka membawa daging dipersembahkan untuk Tuhan. Anak-anak Imam Eli ini membawa garpu yang giginya 3. Dan itu dia tusuk-tusuk. Semua daging-daging yang bagus, lemak-lemak yang untuk kurban, untuk Tuhan. Dia itu ambil. Dia marah-marah kalau ditegur. Hidup dari Hofni Pinhas ini mengerikan, menjijikkan di mata Tuhan. Hidup dengan pelacur, hidup yang berani dengan Tuhan, tidak menghormati, tidak menghargai. Benar-benar menjijikkan di mata Tuhan. Belum lagi setelah Imam Eli mati, diikuti dengan menantunya yang hamil tua, istrinya Pinhas, sudah saatnya beranak. Dan ketika mendengar berita itu, tiba-tiba dia sakit beranak dan melahirkan, dan anaknya diberi nama Ikabod. Artinya sudah tidak ada lagi kemuliaan buat Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup Imam Eli dan anak-anaknya, menantu dan cucu yang lahir, benar-benar ini tragis. Seorang imam yang melayani Tuhan 40 tahun, tapi buahnya seperti itu. Artinya betapa hal keluarga ini harus kita perhatikan. Memang tidak ada cerita yang cukup panjang bagaimana Imam Eli ini mendidik anak-anaknya. Tetapi ada satu kalimat, satu ayat sebelumnya. Imam Eli mengatakan, ya kalau yang salah itu manusia, Tuhan yang menegurnya. Tetapi ketika kita berperkara dengan Tuhan, siapa yang akan menjadi hakimnya? Itu kata-kata Imam Eli kepada anak-anaknya. Tetapi anak-anaknya ini tetap tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh bapaknya atau papinya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat lagi, kenapa ya berbeda anak-anak Imam Eli dengan Samuel kecil? Samuel kecil ini lahir memang bukan dari keluarga Imam Eli, lahir dari seorang perempuan Hana. Hana yang dulu disakiti sama madunya. Hana yang kemudian dituduh dia
mandul. Hana ini terus menangis, mencucurkan air mata ketika dia datang di rumah Tuhan. Bahkan suatu hari saking sedihnya, kenapa Tuhan aku ini selalu tersakiti dengan maduku. Maduku punya anak, sementara aku tidak. Bahkan aku dikata-katain aku ini mandul. Hana ini terus berdoa dan komat kamit mulutnya di rumah Tuhan. Waktu itu di Silo itu masih juga Imam Eli yang menjadi imam. Dan melihat seorang Hana yang komat kamit, malah dikatakannya, kenapa kamu mesti mabuk? Ini sangat menyakitkan Hana. Sampai Hana mengatakan, aku tidak mabuk. Aku tidak pernah minum minuman yang aneh-aneh. Aku ini hidup sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk Tuhan. Aku menangis, aku sedih, karena aku tidak memiliki anak. Sehingga Hana ini bernasar, nanti kalau aku memiliki anak, akan aku persembahkan kepada Tuhan. Diserahkan kepada Imam Eli untuk dididik menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Rupanya tangisan Hana dengan cucuran air mata ini dikabulkan oleh Tuhan. Yang kami lihat di sini bahwa Eli sebagai imam kenapa tidak bisa mengerti kalau Hana ini menangis karena dia memohon kepada Tuhan. Justru malah Imam Eli yang seorang imam menuduh ini Hana mabuk. Dari situ sudah kelihatan bagaimana Imam Eli ini melihat seseorang. Tetapi Hana tidak tersakiti dengan dituduhkan seperti itu. Dan dia terus mengucap syukur. Kemudian akhirnya setelah sampai di rumah, beberapa waktu kemudian, benar-benar Hana ini hamil. Saya percaya ketika Hana ini hamil, pasti Hana mendoakan anaknya, meskipun tidak diceritakan. Pasti anak dalam kandungan ini juga diajak bicara. Kadang kita tidak menyadari bahwa pentingnya prenatal. Sebelum lahir, pendidikan prenatal maksudnya. Pendidikan masih di dalam kandungan. Ketika seorang ibu hamil, ketika ibunya ini mempunyai iman kepada Tuhan Yesus, hatinya baik, orang yang jujur, kemudian terus tumpang tangan, pasti berdoa. Nah, suatu saat nanti kamu akan lahir menjadi anak yang sehat, lahir juga dengan proses persalinan yang lancar, kemudian jadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Meskipun tidak diceritakan, saya yakin sebagai seorang ibu, pasti terus tumpang tangan. Kenapa kami sangat yakin? Ya karena waktu memohon kepada Tuhan seorang anak dengan cucuran air mata, apalagi setelah dikabulkan, pasti ada ucapan syukur. Mungkin juga papanya tumpang tangan, meskipun tidak diceritakan, tapi kami yakin didoakan, kami tidak tahu bagaimana caranya. Tetapi kalau saat ini, bisa kita terus tumpang tangan, papanya tumpang tangan, nak, kamu sehat ya, diberkati Tuhan ya, jadi anak yang baik, anak yang menyenangkan hati Tuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Betapa pentingnya pendidikan masih di dalam kandungan. Selanjutnya ketika kemudian sudah menjadi anak-anak, kita juga melihat masih kecil tambah besar, Eli yang tambah besar, pasti kita juga kalau punya anak tambah besar, kita masukkan ke sekolah minggu. Ya, kami masih ingat waktu kami masih muda, umur kami waktu itu masih 16 tahun, kami mengajar sekolah minggu. Kami senang dengan anak-anak kecil, kami punya uang saku. Dari uang saku itu saya ambil untuk beli permen. Dan permen kami bagi anak-anak. Saya sangat senang mengajar. Waktu itu hanya 6 orang, 8 orang, dan kemudian 10 orang.
Di umur saya 16 tahun, saya masih SLTA kelas 1. Kami mengajar dengan senang hati. Dan kami ajak anak-anak itu tepuk tangan, memuji Tuhan. Dan satu lagu yang kami terus masih ingat, karena waktu itu kami diajarin menyanyikan lagu itu. Mungkin lagu ini akan aku nyanyikan. Lagu ini sangat menjadi rema buat kehidupanku. Begini lagunya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Coba dengan gitar kita ulang sekali lagi. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Kenapa ini lagu menjadi satu rema yang mendalam buat aku, dan itu kuajarkan untuk anak-anak sekolah minggu. Ternyata bukan sekedar nyanyian, tetapi itu ada satu perkataan iman, ada satu profetik yang luar biasa. Waktu kita membuka hati, mengundang Tuhan Yesus, mari masuk dalam hatiku ya Yesus. Datang tinggal. Jadi kalau setiap anak-anak kecil ini membuka hati, mengundang supaya Yesus masuk di hati, menjadi Tuhan dan Juru Selamat, maka di situ benar-benar anak-anak kecil sudah dipenuhi dengan rohnya Tuhan. Ketika Roh Kudus memenuhi setiap anak-anak, dipenuhinya dengan kasih Kristus, dipenuhinya dengan sukacita, dipenuhinya dengan damai sejahtera, sehingga akan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menyenangkan Tuhan. Ketika kita mendidiknya, kita tidak terlalu kesulitan, karena sesungguhnya ada Roh Kudus yang sudah bersemayam di dalam hati anak-anak tersebut. Roh Kudus itulah yang mengajar, membimbing, menuntun. Disitulah ada roh takut akan Tuhan, sehingga anak-anak ini mempunyai iman kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari-hari gini, benar-benar ini nih akhir zaman. Kita sulit mendidik anak-anak kita. Kita susah bagaimana membuat anak-anak kita punya iman kepada Tuhan Yesus. Apalagi hari-hari gini, kemajuan teknologi luar biasa. Sampai orang membedakan ini yang benar, yang mana yang AI, yang mana. Bingung. Karena susah membedakannya. Belum lagi sekarang kemajuan yang luar biasa dengan adanya itu chip yang sudah dipasang di kepala, memonitor kehidupan seseorang. Itu membuat kemudian yang menuntun otak ini bukan lagi otak kita, tetapi ada robot atau ada chip yang kemudian mengontrol kehidupan. Bagaimana kita akan mendidik anak kita kalau anak-anak kita sudah terpengaruh seperti itu? Tetapi ketika anak-anak kita ini memiliki Roh Kudus, apapun ada filter di dalam dirinya. Dan filter yang di dalam dirinya itu yang memberikan
iman yang terus kokoh kepada Tuhan. Ya, belum lagi sekarang ini ada iklim yang sudah direkayasa. Kemudian banyak hal, pokoknya kemajuan zaman yang benar-benar membuat pola pikir anak-anak kita, hati, pikiran itu bisa terpaut dengan dunia ini. Tanpa kita memiliki Roh Kudus yang luar biasa, tanpa kita memiliki kedekatan dengan pribadi Kristus yang sudah ditanam pada waktu kita masih sekolah minggu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada satu contoh ya. Waktu saya mendengar dari anaknya teman saya, dia cerita, di mana anaknya mau bayi, karena waktu anak ini masih umur 3 tahun gitu ya, dia menyusu pakai botol. Kemudian masih tertib ya, pakai botol seperti ini susu dan duduk nak, kemudian yang manis, kalau minum susu sambil konsentrasi supaya tidak kesedak. Anak ini nurut, beberapa kali terus dibikinkan mamanya susu dan dia minum susu dengan baik. Tetapi suatu kali papanya ini pulang dari kantor, tidak tahu ada masalah apa, datang-datang langsung kemudian tidak banyak bicara dan duduklah kemudian di kursi dan kakinya itu ditaruh di atas meja. Nah, ketika si papa ini duduk di kursi, kakinya ditaruh di atas meja. Si anak ini melihat. Dan anak ini melihat dan memperhatikan dan rupanya merekam. Suatu hari ketika mamanya membikinkan susu, kemudian, ayo nak ini susunya. Dia kemudian duduk dan kakinya ditaruh di atas meja. Contoh yang diberikan papanya inilah yang diteladani oleh anaknya. Ternyata 1000 kata-kata tidak akan berguna, tetapi satu teladan akan lebih banyak berbicara. Ketika Bapak dan Ibu mendidik anak, tetapi tidak memberikan teladan, tidak memberikan contoh, mustahil anak ini akan hidup baik. Mustahil anak ini akan hidup benar. Tetapi ketika seorang ayah, seorang ibu, keluarga itu rukun, saling berdoa, syukur-syukur ada misbah keluarga, mama baca firman, papanya menerangkan, anak-anak main keyboard atau gitar, memuji Tuhan bersama-sama. Kalau masih kecil mungkin belum bisa main keyboard, main gitar, minimal anak-anak itu mencontoh meskipun belum tahu artinya. Jadi sesungguhnya pendidikan yang utama dan yang pertama, yang nomor satu adalah Roh Kudus yang tinggal dalam setiap anak-anak dan kita semua sebagai orang tua. Yang nomor dua, teladan. Anak-anak itu butuh teladan yang nyata, yang konkret, bukan ribuan kata. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kami menyadari, ya, menjadi hamba Tuhan itu juga tidak gampang. Menjadi hamba Tuhan itu berat sesungguhnya. Kemana-mana menyampaikan firman, menyampaikan khotbah, mendoakan orang, melayani di mana-mana, itu memang panggilan. Tetapi ada satu hal yang Tuhan lebih berkenan ketika kita sebagai hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan, ketika kita tuh banyak waktu tersungkur di bawah kakinya. Ya, apa yang dimaksudkan tersungkur di bawah kaki Tuhan? Karena tersungkur di bawah kaki Tuhan itu adalah berdoa, memuji dan menyembah, mendengar pesan-pesan Tuhan. Itulah yang sesungguhnya diartikan melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu memang berbeda dengan melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan itu contoh berkhotbah seperti saat ini saya lakukan.
Melayani pekerjaan Tuhan itu seperti saya mendoakan orang yang sakit, butuh pertolongan. Memberikan konseling kepada suami istri yang sedang mengalami masalah. Tumpang tangan untuk banyak orang yang membutuhkan kekuatan Roh Kudus. Itu melayani pekerjaan Tuhan. Atau mungkin menikahkan pengantin, itu melayani pekerjaan Tuhan. Atau mungkin melakukan doa penguburan di tempat pemakaman, doa penguburan di rumah orang yang ada yang meninggal, itu melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi hal yang Tuhan paling suka adalah melayani Tuhan dengan duduk tersungkur, memuji, menyembah, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Aku mengasihimu Tuhan. Aku mencintaimu Tuhan. Bentuklah aku Tuhan seperti rancanganmu. Bentuklah aku Tuhan supaya hidupku ini berkenan bagi Tuhan. Supaya menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai hidupku ini sia-sia. Apalagi sudah melayani pekerjaan Tuhan berpuluh-puluh tahun. Seperti Imam Eli yang luar biasa 40 tahun. Tapi di akhir hidupnya itu sangat tragis. Ini teladan buat kita semuanya. Seorang imam saja pada akhirnya seperti itu. Apalagi kalau kita ini tidak mengenal Tuhan. Apalagi kalau kita ini tidak melakukan perintah Tuhan. Membaca firman juga tidak. Berdoa juga tidak. Banyak orang berdoa taat hanya karena kita punya masalah. Ya puji Tuhan itu bagus. Daripada punya masalah kemudian lari ke sana, lari kemari, ke sana yang membuat tidak ketemu Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau nih, kita menjadi anak-anak Tuhan. Mari kita ini menjadi pelaku firman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan itu pasti semuanya mengalami yang namanya pergumulan. Tidak ada yang tidak mengalami pergumulan. Tidak ada hidupnya kemudian terus enjoy, tidak. Justru di dalam malapetaka, justru di dalam penderitaan, justru di dalam ketika kita ditindas orang barangkali, di dalam kesesakan, di situ biasanya kita ketika mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan menemui kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sejujurnya saya dulu juga tidak pernah bercita-cita untuk melayani pekerjaan Tuhan seperti apa yang sekarang kami lakukan. Karena saya pikir hidup di dunia sekuler lebih jelas, berkatnya lebih nyata, hidupnya lebih tertata karena ada uang, gaji yang sudah jelas bisa dihitung, dan banyak hal. Tetapi ketika kemudian saya pribadi harus mengalami yang namanya waktu itu sakit. Saya harus mengalami ujian iman di hadapan Tuhan. Saya harus dibelah payudara saya. Dokter memberikan diagnosa harus dibelah. Dan itu aku mulai merasakan seolah dunia ini berhenti, berguncang. Karena aku mengalami shock yang begitu berat. Saya baru mulai mengenal Tuhan. Tapi ternyata hidup saya ini hanya penuh cucuran air mata. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Dulu mungkin aku tidak serajin itu berdoa. Kemudian anak aku tuh susah. Aku menderita. Berikan aku mujizat Tuhan. Berikan aku mujizat Tuhan.
Jadi sesungguhnya aku doanya Tuhan ya doa karena aku tuh kesusahan. Bukan karena aku doa mengasihi Tuhan. Bukan karena aku tuh karena rajin mencintai Tuhan. Hanya karena aku tuh mengalami hal yang terburuk. Kalau aku harus mati, aku tidak tahu apakah aku masuk surga atau masuk neraka pada waktu itu. Tetapi kemudian ketika berhari-hari, berbulan-bulan, suamiku memang pendeta. Suamiku sudah melayani. Tetapi aku sendiri takut kalau waktu itu aku dipanggil Tuhan. Aku merasa belum ada kesiapan. Tetapi setelah aku kemudian tersungkur dan mendoakan aku. Tidak tahu hamba Tuhan dari mana tumpang tangan atas aku. Dan aku mulai mencucurkan air mata. Di situ jamahan Tuhan terjadi. Di situ lawatan Tuhan terjadi. Aku mulai berdoa, Tuhan ampuni Tuhan. Kalau aku itu berdosa di depan Tuhan. Karena aku tuh menyadari pada waktu itu kalau aku tuh tersakiti. Aku tuh tidak bisa mengampuni Bapak Saudara. Aku tuh kalau dibuat sakit, pokoknya aku tidak mau mengampuni. Dan ketika aku didoakan, aku tuh dikatakan, ibu itu sulit mengampuni. Jangan mengeraskan hati. Kalau ibu tidak mau mengampuni, maka Tuhan pun tidak mau mengampuni. Dan di situ aku sadar. Ayat firman Tuhan mengatakan, aku ingat di doa Bapa kami itu, di ayat yang terakhir, jika kamu tidak mau mengampuni, maka Bapakku yang di surga juga tidak mau mengampuni kamu. Di situ aku sadar dan aku bilang, Tuhan, rasanya aku sudah habis pengampunanku. Hatiku yang benci ini ternyata kecelah. Dan celah itu sehingga sakit penyakit bisa masuk, intimidasi iblis bisa masuk, dan itu yang membuat menjauhkan aku dari Tuhan. Nah, ketika kemudian aku benar-benar berbalik arah, aku bertobat, Tuhan ampuni aku, kuduskan aku, layakkan sucikan aku. Satu pesan Tuhan, ampuni mereka, ampuni mereka. Dan ketika aku bilang, Tuhan aku tuh sudah habis, pengampunanku tuh sudah habis Tuhan. Emang kamu sudah enggak, kasihku tuh sudah habis Tuhan, emang kamu enggak punya kasih. Kasih itu datangnya hanya dari aku, kata Tuhan. Dan aku tersungkur, Tuhan, berikan aku kasih-Mu. Supaya kasih-Mu tuh mengalir dalam diriku. Dan itu terjadi, Bapak Saudara. Ketika aku mulai mengulurkan tanganku, aku mau mengampuni. Ku sebut nama-nama yang menyakiti hatiku, yang mengecewakan aku, dan aku mengalami kelegaan. Ketika itu terjadi, maka aku dijamah oleh Tuhan. Aku benar-benar mengalami pemulihan. Dan kemudian aku berkomitmen Tuhan. Sepenuhnya, seluruh hidupku, seluruh waktuku akan kupersembahkan untuk Tuhan. Untuk melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, setelah aku dipulihkan tuh hatiku lega, hatiku bersuka cita. Ternyata iri hati, dengki, kebencian itu hal yang menjijikkan Tuhan. Setelah itu lega dan lega. Dan aku mulai nyaman ketika aku harus berdoa. Ketika aku memuji Tuhan. Ketika aku kemudian waktu itu aku tadinya mendampingi suamiku melayani. Dan kemudian akhirnya aku pribadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dan aku merasa Tuhan itu nyata. Tuhan itu hidup. Tuhan itulah yang memimpin hidupku. Jadi kalau Paulus mengatakan bahwa Paulus menjadi tawanan roh, sesungguhnya kita ini menjadi tawanan roh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau yang menjadi kehendaknya Tuhan adalah kita berkenan,
bukan hebatnya ya menjadi imam sekian tahunnya, bukan itu. Tetapi yang menyenangkan hati Tuhan ketika kita ini hidup berkenan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan sampai contoh dari seorang Imam Eli, dia yang dipakai Tuhan luar biasa, menjadi imam atas bangsa Israel sudah 40 tahun. Bahkan di umur 98 tahun sampai matanya sudah bulat. Kami yakin Tuhan sangat mengasihi Imam Eli. Kami percaya pasti juga mengasihi anak-anaknya. Tetapi yang benar-benar kemudian membuat Imam Eli kemudian syok. Imam Eli kemudian meninggal dunia mendadak karena tabut dirampas oleh orang Filistin. Itu sebagai imam sangat terpukul, sangat tersakiti. Dan yang terakhir menantunya, cucunya, di situ sudah benar-benar tidak ada kemuliaan Tuhan. Mari kita belajar terus membangun untuk setiap keluarga Kristen. Memang tidak ada orang yang hebat. Tidak ada orang yang luar biasa. Tidak ada juga orang tua yang kemudian lebih baik. Semua itu tidak ada. Seorang ayah bisa saja juga salah. Seorang ibu, seorang mama bisa juga salah. Bisa juga jatuh dalam dosa. Anak juga bisa saja jatuh dalam dosa. Tetapi ketika kita kemudian saling masing-masing itu pribadi lepas pribadi, Tuhan, ini aku Tuhan, ampuni aku. Ampuni aku kalau aku berdosa. Kalau aku bersalah, ampuni Tuhan. Nanti pasti juga anak-anak kita ini akan mencontoh. Dia akan mencontoh. Tuhan, aku bersalah melakukan ini. Tuhan, aku berdosa melakukan ini. Karena hati yang pahit, hati yang penuh iri, hati dengki, hati yang tidak ada pengampunan, itu benar-benar itu juga menjijikkan di depan Tuhan. Orang yang sombong, orang yang egois, itu menjijikkan di mata Tuhan. Banyak orang mungkin merasa, aku kan lebih rohani, aku tidak selingkuh, aku lebih rohani, aku tidak mabuk, aku tidak merokok, sudah bagus, aku tidak pernah mengambil haknya orang. Tetapi mungkin memiliki hati yang maaf kata tidak bisa mengampuni. Ini juga kekejian buat Tuhan. Kenapa tidak bisa mengampuni? Merasa aku kan benar. Yang salah bukan aku. Kenapa mesti disalahkan aku? Seolah-olah kok Tuhan tidak adil. Aku tidak salah. Temanku itu yang salah. Kenapa ditimpakan kepada aku? Dan kemudian ketika kita tidak bisa mengampuni, aku nggak bersalah. Ternyata jika kita tidak bisa mengampuni, jika kita tidak bisa mengasihi, di depan Tuhan juga nol. Kita tidak punya kredit poin di depan Tuhan. Ternyata menjadi anak Tuhan itu tidak gampang. Apalagi menjadi hamba Tuhan. Tidak gampang. Ketika masih ada iri hati, dengki, kesombongan, egois, apalagi masih dulu pernah kenal okultisme, itu lebih mengerikan lagi. Benar harus mengalami yang namanya doa pelepasan, dilepaskan dari roh-roh yang najis, roh-roh yang mengotori hati, sehingga sesungguhnya biarlah yang ada di dalam hati ini hanya Roh Kudus dan kita, dan menyatu. Dan ketika Roh Kudus dan kita pribadi, sehingga tidak memberikan kesempatan kepada roh-roh lain, tidak memberikan kesempatan kepada hal yang buruk itu menimpa kita. Bagaimana caranya? Kita terus memohon belas kasih Tuhan. Tuhan,
Jadikan kami ini terus mengalami perkenanan di hadapan Tuhan. Jadikan kami ini, Tuhan tidak butuh orang hebat, orang yang luar biasa, tanpa ada kerendahan hati, tanpa ada kasih yang melimpah, tanpa ada penundukan diri di hadapan Tuhan. Tuhan butuh orang-orang yang mau dibentuk. Tuhan butuh orang-orang yang mau terus ditata hidupnya. Tuhan butuh orang-orang yang penuh dengan kasih. Mengulurkan tangan kita, mari Tuhan. Aku siap dibentuk. Aku siap kau bentuk. Sehingga membuahkan satu hal yang indah. Menjadi emas murni yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Oh haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Kepada kita semuanya, apalagi ini akhir zaman. Supaya ketika saatnya Tuhan datang, ketika nafiri berbunyi, sangkakala Allah berbunyi, benar-benar kita ini mengalami hidup yang berkenan, dilayakkan oleh Tuhan, sehingga kita boleh masuk, boleh mengalami raja, boleh diangkat Tuhan hidup kita supaya menjadi kesenangan akan Tuhan. Sekali lagi, tidak ada yang hebat, tidak. Tidak ada yang lebih bersih, tidak. Tidak ada yang lebih luar biasa, tidak. Semua tidak ada. Hanya karena kasih Kristus yang luar biasa. Akan saya tutup dengan satu pujian. Ya, sebelumnya dengan memuji Tuhan. Ya, saya akan perkenalkan nama saya, Deborah Purwaningsih, atau bisa dipanggil Deborah Purwa, Sapa layanan di desa, ya, di Yogyakarta, tapi di Pegunungan Menoreh. Itu pelayanan kami. Kalau siapa tahu ada yang kepingin datang ke tempat itu dengan senang hati, ya. Mari kita memuji Tuhan. Saya akan angkat satu pujian. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Haleluya. Mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Dengan imanku siap dan ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku untuk menyenangkan hatimu. Ku mengasihi Engkau, Yesus,
jiwaku, renungkan imanku siang dan malam, bukan beritamu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kami mengucapkan syukur ya Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih buat kasih anugerah. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus tidak akan pernah selesai berbicara. Ya Roh Kudus, terima kasih. Engkau yang terus menuntun setiap umat-Mu, memberikan hikmat pewahyuan, memberikan kasih karunia, memberikan anugerah. Bapa, biarlah firman-Mu Bapa terus akan dinikmati oleh anak-anak-Mu, sehingga menjadi rema, menjadi tuntunan dalam kehidupan ini. Karena hidup kekristenan memerlukan kompas, tuntunan hidup. Bapa di dalam nama Yesus, kami ucap syukur, ampuni Tuhan. Kalau banyak hal yang kadang menyakiti hati Tuhan, biarlah di akhir zaman ini, Roh Kudus terus bekerja dalam setiap hati anak-anak Tuhan, memimpin kehidupan, kau penuhkan dengan roh takut akan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.